Selamat datang di Beranda Filsafat di Komunitas Hutan Kayu. Inilah adalah program bincang-bincang santai mengenai berbagai topik tapi dalam perspektif filsafat. Program ini biasanya diikuti oleh beberapa teman-teman yang hadir di sini, baik dari kalangan spesialis, maksudnya adalah mereka yang mempelajari filsafat di universitas, di kampus, dan menekuninya secara akademis. Tapi juga diikuti oleh teman-teman yang meminati filsafat dan mungkin juga berfilsafat dalam kehidupan sehari-harinya, tapi tidak dengan pendekatan yang akademis. Jadi kita senang kalau ada dialog di antara dua pendekatan itu. Kali ini saya bersama dengan Gunawan Muhammad dan Syakib Sungkar, teman kita semua, untuk membicarakan satu tema yang sangat penting sebetulnya untuk urusan atau untuk hubungan dengan komunitas hutan kayu dan komunitas Salihara, yaitu mengenai pemikiran Adorno atau Theodor Adorno. Siapa dia? Dia kira-kira saya kira sebagian teman di sini udah tahu semua ya. Mungkin ada sedikit yang belum tahu. Ada 1-2 yang belum tahu. Sahal belum tahu. Kalau Sahal dia sudah lupa. Dia pernah tahu tapi sudah lupa. Ya buat 1, 2, 3, 4 teman yang mungkin belum tahu, kira-kira Adorno adalah seorang pemikir dari Jerman, pemikir kontemporer dalam tradisi Marxis. Dia salah satu tokoh dari mazhab Frankfurt. Apa itu mazhab Frankfurt? Ya, mazhab Frankfurt adalah satu kumpulan pemikir yang berawal dari sekolah Institut untuk Penelitian Sosial, ya, Institute for Social Forschung, bacanya betul ya. Ini ya, ada Sitorus di situ. Bacanya apa Sitorus? Oh, sudah pas. Terima kasih Sitorus. Yang mengembangkan kajian-kajian Marxis terhadap banyak hal, tetapi pada perkembangannya kemudian kajiannya banyak berurusan dengan kebudayaan dan antara lain seni dan estetika. Adorno adalah salah satu tokohnya yang sangat banyak menggarap mengenai estetika dan seni, dan saya kira nanti kita akan bisa melihat sungguh wajarlah, sungguh layak dan sepantasnya jika Gunawan Muhammad berminat atau tertarik pada pemikiran Adorno. Kalau kita mengikuti pemikiran Mas Gun dari tahun 60-an, dari Mas Gun sekitar umur masih 20-an, saya kira kita bisa melihat bahwa bagi Mas Gun, ini correct me if I'm wrong. Bagi Mas Gun ini nanti susah nih ngeditnya. Bagi Mas Gun itu seni dan emansipasi itu saya kira dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan sebelum Mas Gun membaca Adorno ataupun Heidegger. Jadi kalau kita baca tulisan Mas Gun dari tahun 60-an itu kelihatan kalau menurut saya intuisi Mas Gun ke arah itu. Jadi sungguh wajarlah kalau nanti kita melihat kecocokan Mas Gun dengan Heidegger atau dengan Adorno. Dan saya juga sebagai orang yang bekerja bersama Mas Gun di komunitas Salihara, komunitas Hutan Kayu, juga di majalah Forum meskipun tidak secara langsung, juga melihat bahwa meskipun Mas Gun sekian puluh tahun karirnya adalah pemimpin redaksi majalah Tempo, artinya di dunia jurnalistik, tapi cita-citanya atau arahnya adalah menciptakan satu tempat seni karena disitulah sangat mungkin terjadi emansipasi. Karena itu Mas Gun kemudian setelah Tempo mendirikan komunitas Hutan Kayu, kemudian komunitas Salihara. Nah, karena itu diskusi kali ini juga sekaligus membahas semacam sebuah peluncuran informal dari buku Mas Gun yang berjudul Estetika Hitam, Adorno, Seni dan Emansipasi. Kita langsung lihat judulnya. Seni dan emansipasi menjadi dua kata kunci. Dan untuk membahas ini kita sudah bersama dengan Syakib Sungkar. Syakib Sungkar teman kita semua. Ya, saya kira teman kita semua. Paling tidak nggak ada yang musuh lah ya. Syakib, yang menarik dari Syakib, ya Syakib juga baru menyelesaikan tesisnya di STF Diyarkara dengan kajian terhadap pemikiran Adorno juga. Dan Syakib di luar dunia profesi dan dunia bisnisnya, ia adalah seorang kolektor
lukisan, dan sekarang bersama Mas Gun juga banyak melukis. Beberapa waktu yang lalu mereka berdua pameran bersama di komunitas Salihara. Saya kira saya langsung memberikan waktu kepada Sakib untuk berbicara mengenai Adorno dari kacamata Mas Gun. Menurut Sakib, silakan Sakib. Terima kasih Mbak Ayu. Pertama saya diberikan kesempatan di Beranda Filsafat ini untuk berbicara. Jadi ini kesempatan yang langka. Yang kedua, saya mengucapkan selamat kepada Mas Gun yang telah menerbitkan buku Estetika Hitam ini. Jadi sebelum saya membahas tentang isi buku Mas Gun, saya ingin membicarakan pertama tentang siapa Adorno. Jadi Adorno itu orang yang mempunyai ayah Yahudi dan ibu dari Korsika. Si ayah ini adalah penjual wine yang sukses di Jerman, sehingga Adorno itu termasuk orang kaya di Frankfurt. Sementara ibunya itu adalah seorang penyanyi kerajaan. Dia juga terkenal, ya, selalu diundang kalau ada acara-acara atau pesta-pesta kerajaan. Dan Adorno punya tantenya adalah pemain piano dan juga penyanyi. Sehingga di dalam keluarga Adorno itu banyak lagu, latihan, sehingga Adorno dari kecil itu sudah terbiasa dengan musik. Di umur 12 tahun Adorno sudah bisa memainkan musik-musik Beethoven dengan benar, sehingga dia dibilang sebagai anak yang jenius. Jadi Adorno itu menurut saya filsuf yang jarang, karena dia sebetulnya lebih banyak ngomongin soal musik dan estetika sebetulnya. Di dalam mazhab Frankfurt yang lain nggak ada yang seperti itu. Adorno saja, karena dari kecil dia memang dididik tentang musik dan mencintai musik. Adorno itu walaupun dia orang kaya, entah bagaimana dia membenci kelakuan atau perilaku orang-orang kaya yang dibilang orang-orang berjuasi. Jadi dia tidak suka, dan itu kebawa-bawa di masa sekolahnya dia udah membaca buku-buku yang anti sifat-sifat seperti itu, seperti bukunya Ernest Bloch dan bukunya Lukács. Dia mencari pemikiran alternatif yang anti terhadap orang-orang kaya, sehingga nanti di kemudian hari dia tertarik pada sosialisme dan komunisme, tertarik pada Marx. Ya. Adorno itu setelah menyelesaikan kuliahnya, dia melihat sebuah konser yang dilakukan oleh Alban Berg, dan dia tertarik pada konser itu, dan kemudian begitu Alban Berg turun dari panggung, dia bilang, saya mau belajar musik aja dari kamu, gitu ya. Terus kemudian setelah Alban Berg setuju untuk mengajari Adorno bermain musik, ternyata Alban Berg tuh punya grup, ya, kayak komunitas gitu, yang dimana pemimpin komunitas itu namanya Arnold Schoenberg. Nah, Arnold Schoenberg itu orang yang pada saat itu bisa dibilang orang aneh karena dia menolak tonalitas. Jadi musik yang punya melodi, punya irama, punya refrain itu ditolak oleh Schoenberg. Sehingga musiknya Schoenberg itu sulit dimengerti. Tetapi lama-kelamaan Schoenberg membuat sebuah mazhab sendiri, di mana mazhab itu kita bilang sebagai musik-musik atonal, dan diikuti oleh Tony Prabowo. Nah, jadi kalau mau lihat musik Schoenberg ya dengerin aja musiknya Tony Prabowo gitu.
Yang lain lagi tentang Adorno adalah karena Adorno seorang Yahudi, dia itu dimusuhin. Jadi waktu dia jadi dosen disuruh berhenti, karena berhenti terus kemudian dikejar-kejar oleh Hitler. Pada waktu itu dia lagi hobi-hobinya menulis musik ya. Jadi di tahun 33 itu sebelum dia melarikan diri, Adorno tuh sudah membuat 100 partitur opera. Dan dia juga sudah membuat 50 review atau kritik tentang pagelaran musik. Nah, terus kemudian dia kabur ke Inggris untuk sekolah. Tapi di Inggris dia nggak cocok, kemudian temennya bisa dibilang apa ya, kakak ideologisnya, yaitu si Max Horkheimer udah keburu kabur ke Amerika. Nah, di Amerika Adorno kemudian ditarik untuk mempelajari tentang budaya pop gitu. Nah, di budaya pop itu semangat anti-establishment Adorno, anti-borjuasi dan anti kestabilan makin menjadi-jadi, sehingga muncullah kritik-kritik atas kebudayaan populer, dan Adorno adalah orang pertama atau filsuf pertama yang mengkritik tentang budaya populer. Dan di buku ini nanti ada banyak penjelasan tentang itu. Jadi kalau kita lihat selera Adorno itu adalah selera yang berbeda dari orang kebanyakan. Kalau musik pop itu kan musik yang enak didengar, enak didendangkan, enak dibuat tari. Tapi bagi Adorno, musik-musik seperti itu adalah musik yang meninabobokan masyarakat. Kenapa masyarakat dininabobokan? Karena kapitalisme itu memang begitu. Dia tidak mau masyarakat itu pusing-pusing mikirin negara, mikirin rakyat, mikirin orang miskin, mikirin ketimpangan sosial. Lebih baik disuplai dengan kebudayaan pop yang bisa membuat orang terlena dengan musik pop, terus kemudian nonton film-film Hollywood yang endingnya sudah diketahui, kemudian juga bermain apa saja, menonton televisi, pokoknya dia diatur semua hidupnya oleh kapitalisme agar orang semua tidur. Nah, itu yang disebut Adorno sebagai kesadaran palsu. Jadi orang sadar tapi terlena. Nah, kira-kira demikian seperti itu. Jadi kalau kita lihat penjelasan tadi, ada sambungan terus-menerus. Adorno yang anti borjuasi bersambung dengan Adorno yang suka dengan sosialisme, dengan Adorno yang suka dengan Marxisme, Adorno yang suka dengan empati dengan orang miskin, Adorno yang membenci kebudayaan pop. Sebetulnya semua bersambung. Jadi seperti dia dilahirkan untuk melawan atau menjadi antitesis dari kebudayaan pop. Sebelum saya menutup pembicaraan tentang riwayat Adorno, mungkin ada satu kejadian yang sangat penting bagi hidup Adorno, yaitu peristiwa Auschwitz, yaitu pada saat orang-orang Yahudi oleh Nazi Jerman dikirim ke kamar gas. Nah, oleh Adorno itu menjadi sesuatu yang traumatik, sehingga dia bilang setelah peristiwa Auschwitz itu manusia sudah tidak pantas bersenang-senang. Jadi manusia itu bikin puisi aja sudah tidak boleh gitu. Nah, karena itu estetika yang diusung oleh Adorno adalah estetika yang gelap, yang kalau di buku ini disebut estetika yang hitam. Nah, kira-kira demikian pengantar. Sementara itu dulu deh, biar nggak kepanjangan. Mungkin Sakib bisa langsung, tadi kan masih tentang Adorno saja, jadi mungkin Sakib bisa membicarakan bukunya Mas Gun, apa hal-hal yang cocok dari Adorno terhadap Mas Gun dan apa juga kritik Mas Gun terhadap Adorno. Baik, jadi
kalau menurut saya Adorno itu adalah karena dia suka dengan musik, maka ia di dalam estetikanya selalu diterapkan ke musik. Dia jarang sekali menyebut tentang seni rupa misalnya. Tetapi Mas Gun dengan manis dia bisa menggali aspek-aspek estetika yang mana saja yang berhubungan dengan seni rupa. Yang pertama adalah pemikiran Adorno tentang subjek dan objek. Jadi Adorno itu tidak suka membeda-bedakan di dalam kesenian ya antara subjek, pelaku sebagai diri, sebagai pribadi atau sebagai seniman dengan objek. Dengan objek tuh dengan alam, kalau dia berkarya atau melukis ya dengan lukisannya gitu. Jadi perbedaan subjek dan objek tuh bagi Adorno adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa berbeda seperti ada pemisahan begitu, tapi lebih bersifat affinity atau tarik-menarik. Nah itu banyak dibahas oleh Mas Gun, tarik-menarik antara si seniman dengan objek, dengan alam semesta, juga tarik-menarik antara seniman dengan karya yang diciptakan. Misalnya dalam contoh lukisan-lukisan Affandi, bagi Mas Gun tuh adu ayamnya Affandi tuh seperti kita menyatu di dalam peristiwa itu. Momen ayam bertarung tuh seolah-olah kita ada di situ, padahal itu kan cuma sebuah lukisan. Jadi kita masuk ke dalam karya itu. Nah itu adalah contoh-contoh karya-karya yang dimaksud oleh Adorno, adanya afinitas atau tarik-menarik antara subjek dengan objek. Pemikiran yang kedua adalah mengenai mimesis. Jadi mimesis itu adalah suatu, kalau di dalam bukunya Dialectic of Enlightenment, jadi mimesis itu adalah suatu keadaan manusia ketika kesadaran akan realitas belum muncul, sehingga dia tuh seperti alam setengah sadar gitu. Nah, ada seorang yang menerjemahkan mimesis, namanya Andrew Bowie, dia bilang mimesis itu seperti kalau pengasuh sama bayi. Bayinya belum bisa bicara, jadi kita cuma pakai gerakan tangan instinktif. Nah itu namanya mimesis. Nah kalau Mas Gun menerjemahkan mimesis, itu terhubung dengan afinitas tadi, tarik-menarik. Jadi kita yang masuk ke dalam momen itu, momen tarik-menarik, seperti lukisan Affandi, nah itu sebetulnya peristiwa mimesis, sehingga pada saat kita melihat lukisan, kita merasa hidup. Nah itu. Nah pemikiran yang lain adalah soal keretakan ya. Keretakan begini. Lukisan yang benar itu sebenarnya bukan, benar tanda petik ya, adalah lukisan yang tidak sempurna atau belum selesai. Dengan itu maka kita punya ruang untuk selalu membahas, mendiskusikan gitu. Kalau saya lihat dalam ceramah-ceramah Mas Gun dan tulisan kan dia sering membahas tentang Rusli ya. Rusli itu kan selalu banyak ruang kosong gitu ya. Tapi dia memberikan sesuatu ke kita untuk mengisi ruang kosong itu dalam lukisan itu, karena adanya ruang kosong sehingga kita sebagai pemirsa itu masuk ke dalam lukisan seperti seolah mengisi ruang kosong itu dalam imajinasi kita. Nah kalau tadi apa hubungannya dengan kesukaan Mas Gun ya? Mas Gun itu paling nggak suka sama lukisan yang padat, yang orang nggak bisa napas jadinya, jadi semua ruangan diisi oleh gambar. Nah itu tidak ada ruang untuk mimesis sebetulnya. Dan satu hal lagi, kalau menurut pengamatan saya, Mas Gun itu paling tidak suka sama karya lukis yang sempurna. Tidak ada keretakan ya. Kita lihat Mas Gun nggak suka misalnya dengan
lukisannya Norman Rockwell. Kayaknya itu lukisan baik-baik saja, bagus, sempurna, mirip potret ya. Atau kalau di Indonesia lukisan Basuki dan Dullah itu Mas Gun nggak suka. Jadi dari buku itu saya mengerti kenapa dia nggak suka, karena tadi lukisan itu tidak ada keretakan, lukisan itu terlalu sempurna sehingga tidak ada ruang lagi untuk berkomentar, tidak ada ruangan lagi untuk mencari apa lagi yang dimaksud gitu. Saya rasa 3 hal itu dulu ya. Oke, Syakib menekankan bahwa pemikiran GM agak cocok dengan penolakan Adorno terhadap dikotomi subjek-objek, kemudian pendekatan mimesis yang mungkin nanti kita akan perdalam lagi, dan pentingnya keretakan. Saya ingat puisinya Mas Gun, kuatrin dalam sebuah poci yang kelak retak dan kita membuatnya abadi. Dan motif itu sebetulnya cukup berulang di banyak puisi Mas Gun yang lain. Tapi saya ingin bertanya pada Mas Gun beberapa. Sebelumnya saya ingin mengutip satu kutipan dari buku Estetika Hitam ini. Pendapat Mas Gun yang kuat tentang Adorno. Adorno dikenang sebagai pemikir yang menggugat etos keberartian bersama gugatannya terhadap sifat eksploitatif modernitas. Dialah di antara semua teoretikus tentang seni yang menolak dan menawarkan alternatif bagi desakan keberartian. Dalam pandangannya, desakan keberartian, berkaitan dengan dinamika kapitalisme dan kekuasaan yang hendak serba mengatur. Melawan itu sama artinya dengan menempuh jalan emansipasi, menuju seni yang tidak dijadikan komoditas dan alat semata-mata, dan menuju masyarakat yang tidak eksploitatif. Itu saya kira kutipan yang bisa menggambarkan kenapa Mas Gun memilih menggarap Adorno. Nah, ada beberapa pertanyaan penting sebetulnya Mas Gun. Mungkin karena kita nggak semuanya orang yang bergelut secara akademis di filsafat, mungkin Mas Gun bisa sedikit kasih sedikit aja tentang kenapa sih keberartian itu bermasalah? Kenapa seni yang berarti itu bermasalah? Saya sendiri setelah nulis ini kok lupa ya apa yang saya tulis. Nah, jadi itu akibat terlalu produktif. Nah, saya lagi sibuk dengan Albert Camus sekarang, sehingga ini lupa dikit. Sebenarnya ada banyak persamaan. Begini, kata esos, semangat keberartian itu kan kita lihat dari sejarah pemikiran seni di Indonesia yang seingat saya mula-mula dibuka oleh Takdir Al-Syabana di tahun 30 ketika berpolemik yang tidak seimbang dengan Sanusi Pani. Masalah seni untuk seni dan seni untuk rakyat masyarakat. Nah, sebetulnya problem seni dan untuk seni dan seni untuk masyarakat itu kan problem yang sangat tidak historis di Indonesia karena tidak pernah ada persoalan itu. Kalau di Eropa kan ada bahwa l'art itu ada suatu reaksi dari di Prancis terhadap imposisi kerajaan untuk menggunakan seni untuk propaganda. Nah, ada reaksi terhadap itu, lalu timbullah istilah seni untuk seni. Di Indonesia tidak pernah ada, karena tidak selalu seni di dalam Indonesia selalu dari tembang Jawa sampai ke syair-syair Hamzah Rangkut, Sansuri, dan selanjutnya selalu dianggap harus mempunyai arti. Arti itu maksudnya dua. Arti itu makna, kognitif, bisa dimengerti. Kedua, fungsi, berguna. Jadi seni selalu dianggap berperan untuk mengubah perilaku misalnya. Dan untuk itu perlu bisa dipahami. Tapi kan dalam praktek, siapa yang kita semua yang pernah bekerja dalam seni, tahu bahwa ada unsur yang tidak menurut saya, terjadi dalam proses seni adalah ketidakterdugaan.
Bahkan bagi saya keindahan adalah munculnya ketidakterdugaan dalam karya. Itu sebabnya maka lukisan Affandi misalnya mengejutkan dan menimbulkan getaran yang membekas karena ada yang tiba-tiba tidak terduga di sana. Sedang tadi saya dibilang tidak suka Basuki Abdullah, kan kita tahu Basuki Abdullah mau apa sudah tahu mau ngomong apa dia. Seperti kalau menulis puisi. Kalau menulis puisi lalu diminta untuk berbicara tentang kemajuan, kan kita tahu udah, jadi nggak ada yang tidak terduga, padahal dalam proses kreatif banyak hal yang tidak sadar. Bahasa itu sendiri kan tidak sepenuhnya kesadaran. Karena itu kalau dikatakan harus berarti dalam arti kognitif, itu imposisi yang dari luar yang sewenang-wenang. Karena kadang-kadang kita sendiri tidak tahu sih apa yang kita tulis. Mas Akep sama saya memulai karir baru sebagai perupa, nggak begitu bagus, tapi pengalamannya menunjukkan bahwa selalu ada yang tidak terduga-duga, selalu ada yang tidak bisa kita rencanakan tiba-tiba muncul. Nah itu nyata sekali mungkin dalam drawing, dalam puisi juga, tapi juga dalam musik jazz. Haga nanti bisa menjelaskan lebih banyak. Dan salah satu kritik saya pada Adorno yang keras adalah bahwa dia mengecam musik jazz, tapi itu nanti soal nanti. Dengan demikian keberartian itu represif. Nah saya karena dalam seni itu dimungkinkan atau bukan terbuka selalu hal-hal yang tidak terduga, ada kebebasan seperti dadu yang dilemparkan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah kaum filosof deterministik kan tidak percaya pada dadu yang dilempar ini. Lucunya bahwa orang kayak Althusser itu seorang Marxis percaya begitu. Karena materialisme yang benar adalah kenyataan itu tidak direkayasa oleh satu ide, ya berhidup sendiri, ya kan, betul nggak? Nah, dan itu cocok dengan bagi saya Adorno dan dengan pengalaman saya. Kita ini tidak bisa merangkum realitas dengan ide kita. Selalu ada yang lebih tersisa, satu yang meleset. Selalu ada yang disebut oleh Adorno non-identity. Kan kita berpikir itu, kata Adorno, adalah mengidentifikasikan. Berpikir selalu mengidentifikasikan. Kalau kita berpikir tentang kursi, maka kursi diidentifikasikan, di frame. Nah di frame itu sebetulnya tidak semua bisa di frame, ada yang lepas. Yang lepas itu adalah non-identity. Dan Adorno sangat memperhatikan itu. Itu menyangkut juga akhirnya pada masalah filsafat politik. Ini saya agak ngaco ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan ini bincang-bincang santai. Atau saya berhenti aja, enggak? Jangan, kan masih ada pertanyaan saya tadi. Apa tadi? Oh ini. Ada banyak pertanyaan sebetulnya. Tadi adalah apa yang Mas Gun merasa cocok dengan Adorno, dan saya suka sekali. Cuma waktu dia ngomong jazz, begini, Adorno itu kadang-kadang hiperbolik ya, dia hiperbolik sekali mengenai kemuraman segala itu. Jadi sehingga dia sendiri itu sebetulnya menghilangkan tesis yang utama, itu non-identity. Seolah di dunia yang muram yang dicindera itu seolah tidak ada yang
melepaskan diri dari kecederaan itu. Habermas dalam itu lebih benar. Ada kan dialektik, jadi selalu ada reaksi, selalu ada the other, selalu ada yang tidak di-grab, dicengkeram oleh satu pola. Nah, Adorno lupa itu kadang, waktu terutama dalam masalah nanti kita bicarakan dengan jazz. Pertama bagi dia jazz itu, saya terus ngaco nggak kalau saya teruskan soal jazz? Mas Syakib mungkin kan, sebelum kita masuk soal jazz ya, saya kira kita masuk soal jazz akan menarik karena saya itu adalah pandu aja, jangan ngaco, saya ngaco. Mungkin sebelum kita masuk soal jazz, kalau di antara teman-teman ada yang mau berkomentar atau mau menambahkan sesuatu, karena saya kira kritik Adorno terhadap pemikiran modern ya belum betul-betul terungkap dalam diskusi ini. Kalau mungkin Sitorus atau Martin atau siapa mau menambahkan? Mungkin penjelasan terang benderang kalau begitu estetika hitam berarti apa? Di manakah keindahan itu kiranya muncul ketika estetika disebut hitam? Itu aja, terima kasih. Oke. Nah ini Adorno kan suka yang suram-suram kayak saya juga. Tapi dia kan melihat tadi sih bilang Mas Syakib, industri budaya yang kayak di Broadway segala itu kan menidurkan, itu gemerlap berkilau-kilau. Kalau kita lihat di Broadway kan kita mau muntah melihatnya memang sih. Sinetron kita, siapa yang tidak muntah dengan kecemerlangan itu? Nah, Adorno mengatakan bahwa memberi emphasis yang lain, yang bahwa di dunia yang luka, cedera karena kapitalisme ini, itu tidak bisa menggambarkan kehidupan. Lalu dia bikin estetika yang emphasisnya pada yang tidak, dan karena dia suka sama Beckett, sangat suka sekali. Kan Beckett tuh muramnya alhamdulillah. Terus, nah itu hitam. Nah, cuma memang susahnya dia memang tidak begitu tertarik seni rupa, sehingga agak susah dengan paling mudah diceritakan. Itu aja. Kalau musik agak susah diceritakan, tapi mungkin juga mungkin yang lain bisa menambahkan ya, misalnya sebetulnya apa hubungan estetika hitam atau estetika yang gelap, muram dan sulit ini ya dengan dialektika negatifnya. Kira-kira kan? Ya. Sebenarnya bukan sulit, kan dia kan seni itu selalu enigmatik. Selalu enigmatik karena kalau subjek tadi di bilang Mas Syakib menjelaskan semuanya, kan kalau Descartes ada clair and distinct, jelas dan apa ya? Jernih, persis. Clara distincta. Nah, Adorno kan karena Adorno kan materialistis. Materialisme kan dunia realitas benda-benda yang ini kan nggak bisa jelas. Kita ya COVID itu kan banyak yang nggak jelas. Tapi kan kalau Cartesian ya harus jelas. Nah ini apa tadi ya? Ya enigmatik, seni itu selalu merucut dari penjelasan yang total. Sebetulnya saya punya pertanyaan juga berhubungan dengan seorang pekerja, saya sebagai pekerja seni nih ya Mas Sugen ya, bekerja di Salihara, bekerja di Hutan Kayu. Dapat. Oh budayawan. Tapi yang nomor yang kedua kita nggak tahu. Budayawan. Budayawati. D-nya harusnya begitu. Pertanyaan saya adalah sebetulnya begini. Dalam pergulatan kita di dunia seni, mencoba menawarkan kesenian kepada publik, ya diam-diam sebetulnya kita juga punya pretensi untuk
bermakna, untuk menawarkan sesuatu yang berharga kepada publik. Jadi pretensi itu nggak bisa dihindarkan. Terus yang kedua, sebagai seniman juga kita, sebagian di sini ada yang seniman, yang kita tahu bahwa dalam berkarya itu selalu ada sesuatu yang di luar rencana. Tapi selalu ada rencana sebenarnya. Kita punya bayangan, tapi ketika karya itu tercipta dalam proses, itu bisa lain sama sekali, bisa mirip, tapi banyak proses yang tidak terduga. Nah, kelihatannya kan Adorno ini mencoba memberi konsentrasi atau memberi fokus pada ruang yang tak terduga ini ya. Pertanyaan saya adalah, masalahnya adalah yang tak terduga ini tidak selalu bagus. Kan kita juga tahu sebagai kurator, sebagai seniman, sebagai orang yang menilai mana karya yang dipresentasikan di panggung, mana yang dipamerkan. Kan kita melakukan penilaian. Dan kita tahu ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, bagaimana penilaian itu bisa masuk ke dalam kalau ada kerangka berpikir Adorno gitu, yang menawarkan estetika hitam, estetika yang tidak, kira-kira estetika yang dimana seni itu membebaskan manusia atau dirinya sendiri dari keharusan-keharusan berarti, keharusan-keharusan jelas dan lain. Di mana itu? Bagaimana ini soal nilai bagus dan tidak? Ada nggak dalam Adorno tuh? Iya, problemnya adalah bagus dan tidak itu kadang-kadang adalah imposisi dari kekuasaan. Karya Affandi bagus kan menurut para kritikus, termasuk Mas Hakim. Tapi kan belum tentu benar. Tapi karena bisa dikatakan itu imposisi hubungan kekuasaan. Jadi belum tentu ya, tidak mutlak begitu juga. Kedua, selalu terbuka yang dianggap bagus itu kemudian tidak jadi bagus, yang tidak bagus menjadi bagus. Karena ada proses perkembangan dan itu sebabnya tidak ada yang ide subjek yang menentukan untuk selama-lamanya. Subjek bagi Adorno, dan ini kan kritik yang paling keras terhadap modernitas dan rasionalisme, subjek itu sebenarnya lahirnya setelah objek. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Jerman. Bahasa Jerman, France, the object, apa? The preponderance of the object. Jadi objek itu beginilah, kan Descartes, ini gampangnya, Descartes mengatakan saya berpikir maka saya ada. Berpikir dulu baru ada, dikukuhkan. Kalau materialisme kan bagaimana mungkin saya ada dulu baru berpikir. Nah itulah menyebabkan preponderance, forans dia objek lebih dulu, dan karena itu subjek harus lebih rendah hati untuk mengatakan bisa menerangkan semuanya. Dan karena itu bagus tidak bagus akhirnya tergantung dari perkembangan dari materi itu sendiri dan tafsir terhadap dia yang beredar berlangsung dalam waktu. Karena kalau idealisme kan permanen ya, kekal ya. Kalau materialisme kan tidak. Dan itu menariknya materialisme. Maaf kalau yang nggak setuju, nggak apa-apa, bulan puasa. Saya mungkin nambahin ini aja, Mas. Ya. Tadi Ayu kan minta soal makna ya. Apakah karya seni itu harus bermakna kan gitu ya? Mungkin kalau bisa diurut itunya apa namanya, latar belakangnya. Pertanyaan saya sebetulnya, kenapa karya seni yang bermakna itu bermasalah bagi Adorno? Nah, makanya saya ingin menjelaskan duduk perkaranya dulu itu. Jadi Adorno itu kecewa dengan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua.
Jadi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu membuat kehancuran bagi umat manusia yang menurut dia itu gara-gara orang pinter, teknologi yang menguasai alam, yang berasal dari pemikiran zaman pencerahan. Jadi dari mulai Kant itu adanya sistematika, adanya klasifikasi, adanya berpikir logis, rasional. Itu ternyata tidak ada gunanya buat manusia karena berujung pada teknologi, dan teknologi itu menjadi teknologi persenjataan dan akhirnya menghancurkan manusia sendiri. Sehingga Adorno menolak itu semua, makanya di dalam bukunya Dialectic of Enlightenment dia menolak itu rasionalitas, sistematika, klasifikasi, identitas, dia tolak semua karena itu produk-produk pencerahan yang ujung-ujungnya menghasilkan sains dan dilanjutkan dengan teknologi dan kemudian menghancurkan manusia gitu. Dengan itu maka dia bilang bahwa kita itu kalau memberikan konsep, ya kan, konsep itu udah rasionalitas tuh, konsep produk pencerahan. Memberikan konsep pada seni atau karya seni berarti kita tuh sedang ingin menguasai karya seni itu sendiri. Nah itu, kalau kita memberikan konsep dengan dalil telaah kritis, ya, ujung-ujungnya membelek. Wah ini adalah, misalnya di karya seni ya, ini tuh sebetulnya dari zaman kontemporer, ya kan, yang berasal dari siapa? Ini adalah modernisme seperti ini dan sebagainya, dibuka, ujung-ujungnya seninya jadi hilang. Berarti manusia itu sedang memaksakan konsep-konsep ke dalam karya seni itu, ya, dengan alasan misalnya telaah kritis, ya, padahal kita lagi memaksakan diri, ya kan, kepada si objek itu. Dan di dalam kalimatnya Adorno kita sedang membuka tenunan dari tabir kebenaran si karya seni. Sehingga kalau seorang kurator misalnya membuka itu maknanya apa, ya kan? Sebetulnya kita sedang menghilangkan keindahan dari karya seni itu. Nah, itu yang ditolak oleh Adorno. Jadi kalau begitu bagaimana mencari makna? Bagi Adorno makna itu nggak penting. Kita kalau menilai karya seni mendingan gak usah pakai pikiran deh. Kita lebih baik mengalami, ya gitu loh, mengalami. Jadi catatan kurator yang benar itu adalah pengalaman, ya, nawa tunggal nih harusnya. Pengalaman dia, ya, seorang wartawan melihat karya seni, dituliskan, saya merasa bahwa karya seni indah banget, hijaunya tuh bagus banget nih, gitu. Seperti itu lebih baik, ya, itu yang tetap mengangkat karya seni itu sendiri, ketimbang kita menelaah dengan sistematika. Kan sekarang kan sekolah seni kan S1, S2, S3 kan belajar itu kan dibuka, itu malah ngerusak. Nah gitu. Jadi kalau mencari makna itu nggak benar, ya. Nah di dalam debatnya dengan Jean-Paul Sartre bilang kalau kita jadi penulis itu harus punya tujuan, harus punya makna, gitu. Nah, Adorno kan orangnya pedas ya, jadi langsung dihajar tuh Sartre. Dibilang gini, Sartre, kamu mencari makna ini maksudnya apa sih, gitu loh. Kata Sartre bilang, iya dong, kalau kita nulis nggak ada tujuannya buat apa? Kita harus ada pesan. Nah, kata Adorno, ngapain kamu kasih pesan-pesan? Dunia ini udah ribet dengan pesan, ya kan? Dan dunia ini pun tidak bisa diterjemahkan karena dunia ini absurd. Dunia itu begitu kamu mencoba menerjemahkan, dunia itu udah berubah. Makanya namanya dunia menjadi, ya kan? Dunia yang terus berubah. Jadi kita tidak bisa menangkap dan mendefinisikan itu, gitu. Nggak bisa kan, saya kan penulis. Orang membeli buku harus ada gunanya dong. Itu berarti kamu seorang investor. Buku saya beli harus ada maknanya, harus ada yang kembali, ya gitu ya. Jadi mencari makna. Karena beli soalnya.
Nah itu, makanya dia menolak makna. Nah, saya cuma jelasin itu aja, Mbak. Saya kira ada pertanyaan dari Sitoris nih. Saya mau memberikan komentar ya. Oke, silakan. Pakai mic ya. Juru mic mana? Mic ada di depan sini. Di kursi. Kalau tadi penjelasan Mas Akif mengenai konsep kesenian yang Mas Gun itu bisa diterima oleh Mas Gun sendiri, dan juga tadi Mas Gun mengatakan yang enigmatik ya, maka menurut saya itu konsep kesenian yang Mas Gun itu sangat Adornoian gitu ya, sangat Adorno sekali gitu. Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan kalau kita membaca karya-karya dia mengenai estetik teori ya, terlepas Mas Gun setuju atau tidak. Ya, sebetulnya karya Adorno mirip saya. Jadi karena tadi dalam percakapan dengan Mas Akif dan Mas Gun itu yang muncul di situ sebenarnya adalah tema-tema sentral dalam konsep estetika Adorno ya. Jadi saya pikir bisa dikatakan bahwa konsep kesenian ini itu Adornoian, artinya di situ muncul enigma ya, keretakan. Itu kan konsep-konsepnya, dan non identitas, lalu dialektika negatif, dan memang dalam tulisan Adorno bukan hanya mengenai seni, juga dia selalu menekankan bahwa dia mengkritik konseptualisasi karya seni gitu ya. Dalam hal ini dia mengkritik Immanuel Kant gitu ya. Lalu dia juga mengatakan bahwa karya seni itu harus mampu mengaktualisasikan kebenaran historis ya, dan dengan mengikuti Hegel di situ gitu ya. Bahwa dia juga mengatakan bahwa kita tidak mungkin memahami sepenuhnya karya seni ya. Jadi kita tidak mengerti karya seni sebenarnya. Karya seni itu yang mengerti kita gitu ya. Itu ada kalimat bagus itu dalam estetik teori. Ya, kita tidak mengerti karya seni yang mengerti kita, gitu, yang memahami manusia gitu ya, yang kemudian terungkap dalam karya-karya itu ya. Dan masalahnya kemudian, saya bukan orang seniman, masalahnya kemudian kalau kita menikmati karya seni sebagaimana yang diidealkan oleh Adorno ya, yang tidak bisa dikonseptualisasi, lalu yang belum selesai kata Mas Akif, atau yang enigmatik kata Mas Gun itu, penikmat karya seni itu diberi beban gitu ya, untuk menikmati, untuk mencari makna. Itu maknanya apa gitu ya. Seperti tadi musik-musik Schoenberg itu kan, Adorno kan mengatakan ya pendengar itu sendiri yang harus menyusun melodinya untuk dia sendiri gitu ya. Karena tidak ada nada dasar, tidak ada referen. Jadi bagaimana kita menikmati ya, kita yang harus aktif untuk memberi makna pada lagu itu, tapi itu juga tidak bisa sepenuhnya dijelaskan secara gamblang gitu ya. Jadi misalnya seperti karya-karya yang di novel juga, atau dramawan atau Samuel Beckett atau Kafka juga mungkin saya pikir dia akan suka karena dia mau menyatakan keretakan ya, antara apa yang ideal katakan seperti itu, atau apa yang real gitu atau realitas gitu ya. Nah, keindahan itu justru pada sesuatu yang enigmatik itu atau yang tidak bisa ditangkap gitu. Kalau karya seni itu sudah jelas dengan sendirinya, dia bilang itu bukan karya seni, itu proposisi filsafat itu kalau sudah jelas. Lalu karya seni yang yang sangat jelas itu justru berhenti menjadi karya seni. Jadi mungkin di situ justru hakikat karya seni yang diidealkan oleh Adorno ya, bahwa unsur enigmatik atau keretakan ya, atau ketidakmungkinan untuk memahaminya secara jelas dan clear gitu ya, dan justru di situ pengalaman karya seni saya pikir. Nah, yang menjadi pertanyaan saya yang mengganggu adalah kalau membaca Adorno itu ya, penikmat karya seni itu diberi beban gitu ya, untuk memaknai karya seni itu apa gitu ya. Seperti tadi kalau mau menikmati musik Schoenberg itu ya kita harus menyusun melodi untuk kita sendiri dengan dari nada-nada yang tidak teratur itu gitu. Itu komentar saya, terima kasih. Saya boleh. Sebetulnya diberi beban adalah suatu tidak tepat. Sebab yang menurut saya inti dari estetika Adorno adalah mimetik, ansmichen ya. Jadi kita ini menyusup ke dalam realitas, tidak kita bergabung. Jadi antara subjek dengan objek itu bertaut. Karena ada suatu hubungan cinta yang purba katanya dalam kata Adorno. Nah,
Maka kita dalam cinta kan kita tidak menguasai yang kita cintai, kecuali kalau kita kawin. Maksudnya apa nih? Nggak tahu. Jadi tidak ada beban, karena kalau kita memberi makna, disuruh memberi makna, jangan mau, nggak mungkin. Kita tidak lagi membebaskan seni dan membebaskan diri kita. Ya kita menjadi mimetik aja, kita masuk ke dalam karya seni itu. Itu tidak lagi suatu beban dalam arti intellectual effort. Itu semacam mystical experience, pengamal mistik, menyatu dengan the other. Itu kan bukan beban. Nah, jadi konsep mimetik itu sangat sentral dalam estetika Adorno, yang tidak pernah saya kira belum dikemukakan orang lain. Dan saya lagi diminta Mas Syakib menulis soal Albert Camus. Nanti ada satu bagian ketika dia mengatakan bahwa seni itu suatu bentuk dari revolt, pemberontakan. Menurut saya salah Albert Camus. Dia mengatakan, mengutip Van Gogh bahwa realitas itu jelek sekali, kita harus berontak dan memperbaiki itu. Kalau kita memakai konsep Adorno, bukan perlawanan terhadap realitas, kita bergabung dengan realitas. Kita menyebabkan realitas menjadi lebih intens. Dulu ada seorang estetik teoretikus Rusia, Chernyshevsky, yang bukunya diterjemahkan oleh Pak Bung Hajun, hubungan estetik dan realitas, yang mengatakan begini, realitas dan seni itu yang bagus, lebih bagus itu realitas, seni itu tidak lebih bagus. Nah, lawan kaum idealis, Chernyshevsky seorang materialis, adalah seni yang bagus, realitas itu tidak bagus. Nah, itu Van Gogh ya. Kalau menurut saya kedua-duanya salah kan. Tidak soal bagus dan tidak bagus, mana yang lebih intens. Kalau kita melihat seni rupa, misalnya apa contoh? Nggak usah pakai dada-dada lah. Sepatu yang dilukis Van Gogh ya, pernah lihat ya? Itu kan sepasang sepatu tua yang nggak jelas. Nggak jelas itu siapa, itu ada perdebatan tersendiri. Dan itu menunjukkan bahwa enigma itu terus menerus. Nah, itu kan sebetulnya itu barang yang banal, sepatu. Tapi begitu seni menyebabkan kita lebih intens, menyebabkan, kata Heidegger, yang ada menjadi lebih ada. Dan situlah bukan beban, tapi justru kebahagiaan. Itulah keindahan adalah, Adorno salah mengutip Stendhal. Stendhal mengatakan promesse de bonheur, janji kebahagiaan. Itu keindahan, tapi bukan kesenian. Adorno salah mengutip kesenian, tapi intinya sama, bahwa di dalam mengalami keindahan kita mendapatkan kebahagiaan. Saya tidak pernah merasakan bahwa dalam kesenian, kecuali mendengarkan musiknya Tony Prabowo, tidak ada kebahagiaan. Maaf ya. Tony nggak ada kan? Nanti saya kirim nih rekamannya. Khusus yang bagian ini. Dikat. Dikat dan dikirimkan ke Tony. Tony banyak yang bagus dan indah. Ada Adra akan menyampaikan. Akhirnya cocok dengan saya agak. Sebetulnya menarik, ada banyak kemungkinan menarik, tapi saya pengen kalau ada teman-teman yang mau bertanya sekarang, Saha, Nirwan, atau Saha dulu silakan. Ini si Trisno. Sebetulnya menyambung si Torus juga ada banyak hal menarik. Ya ini bagus sekali. Oh, Trisno dulu, Saha? Trisno dulu. Oh, ya, yang lebih gemuk lebih dulu katanya. Halo, masuk ya? Oke. Iya. Aku jadi lupa mau nanya apa gara-gara kau ngomong begitu hal. Tapi gini, Mas Gun, ini Sakit juga ditanya tuh.
perbincangan bikin buku, terakhir tanya dia ini tanggung jawab. menarik. Karena pertanyaan saya mau kembali ke Sitorus tadi. Kalau istilah Sitorus, memang saya juga nggak suka kalau pakai istilah dibebani untuk memberi makna. Tapi saya kira bahkan ketika mengalami pengalaman mistik yang tadi Mas Gun sebut, menyatu dengan realitas lebih intens, di situ juga ada proses pemaknaan. Dan karena itulah justru ada emansipasi. Saya kira musik Schoenberg itu hanya bisa dipahami kalau kita paham tentang betapa dominannya sistem tonalitas dalam musik. Hanya kalau kita paham dominasi itu, tonalitas itu kan seakan-akan menganggap bahwa semuanya harus kembali kepada titik awal. Jadi kalau di kita itu ya semuanya harus kembali, entah itu do, mi, sol, do. Re nggak boleh, re tonal. Jadi ketika harus kembali ke situ, semua musik apapun, nyanyi apapun seakan-akan harus dipaksa kembali ke situ. Schoenberg membuat atonalitas yang membuat semua nada itu bisa menjadi titik awal. Dan ketika kita menikmatinya, dan kalau bisa dinikmati, Schoenberg itu indah sekali sesungguhnya. Verklarte menah itu salah satu yang sangat indah. Itu membuka wawasan-wawasan, kalau istilah Mas Gun tadi adalah mengalami pengalaman mistik, dan disitulah ada fungsi emansipasinya. Saya kira estetika Adorno tidak pernah bisa dilepaskan dari soal emansipasi. Itu yang pertama. Yang kedua, atau kalau kita mengambil contoh lain dalam proses membaca, tapi saya kira Adorno, saya nggak terlalu paham Adorno soalnya, nggak banyak berbicara tentang proses membaca. Tapi Roland Barthes misalnya, Roland Barthes itu kan menceritakan bagaimana teks itu bukan hanya teks yang dibaca, tapi kita juga dalam membaca kita menciptakan teks-teks baru dan menikmati percintaan dengan teks itu. Jadi di situ ada proses yang kalau bukan beban tadi yang disebut oleh Sitorus, tapi ada proses kalau kita boleh katakan memberi makna juga. Itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi persoalan saya adalah Terusnya boleh nggak berjarak sedikit karena kamu nggak pakai. Iya. Oh. Wah. Kamu mundur sedikit ya. Iya. Enggak, itu ada dua orang di sebelah kamu yang harus dijaga. Jadi ke Sorry. belakang lagi. Nah, gitu dong. Nah, yang menjadi problem saya dengan tulisan-tulisan Adorno adalah salah satunya, ini yang ingin saya minta komentar Mas Gun maupun Syakib di sini. Adorno itu punya semacam dalam tanda petik kebencian kepada budaya populer. Budaya populer itu dimaki-maki habis-habisan. Cara dia memaki-maki jazz, cara dia memaki-maki, pokoknya semua produksi yang populer dianggap bahwa itu adalah hasil dari yang dia sebut administered world, dunia yang sudah diadministrasikan oleh kapitalisme dan seterusnya. Katanya dia mau melakukan pembebasan, tetapi yang dia cita-citakan dan dia selalu agung-agungkan itu adalah karya-karya yang sangat elitis. Hanya sedikit sekali orang mampu memahami, misalnya seperti Schoenberg, tapi bagaimana dia memaki-maki Stravinsky habis-habisan, karyanya Stravinsky, dan mengkontraskannya dengan Schoenberg. Stravinsky dianggapnya sebagai kembali kepada insting-insting purba, tapi Schoenberg yang sangat intelektualistik itu dipuja-puja oleh Adorno. Mungkin karena itu dia muridnya kan, muridnya Schoenberg, muridnya Alban Berg maksud saya. Nah, ini menjadi aneh karena seakan-akan dia punya dorongan tadi kalau Syakib bilang ada rasa cinta pada sosialisme, pemberontakan pada borjuasi. Tapi musik-musiknya Adorno itu sangat-sangat elitis borjuis. Jadi gimana ini menjelaskan dua sisi yang berbeda sekali pada diri Adorno itu.
Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Saham mau berhubungan? Pakai masker aja atau mikrofonnya dipakai masker. Sebaiknya sih tetap pakai masker meskipun bertanya. Saya nggak tahu bertanya atau berkomentar ya. Ya, berkomentar boleh. Ikut berpendapat. Terkait poinnya Trisno ya. Salah gilo sama mikrofonnya. Soal kenapa Mikrofon nggak kena virus, deketin boleh. Kenapa Adorno memaki-maki dan membenci budaya pop? Itu sebenarnya ada satu petunjuk yang menarik dari salah satu judul bab di Dialectic of Enlightenment. Judulnya itu Culture Industry, Enlightenment as Mass Deception. Ini baru. Jadi budaya pop itu dianggap sebagai bagian dari Bukan. Dia geli kayaknya sama ininya. Budaya yang diindustrialisasikan, dan itu adalah sebuah penipuan massal dengan dalih pencerahan. Nah, dari sini saya ingin juga masuk ke poin tema utama buku Mas Gun. Sebelumnya selamat Mas Gun atas terbitnya buku ini. Dan saya termasuk yang sangat antusias membacanya, dan saya ingin menanggapi soal kaitan antara seni dengan emansipasi ya. Saya kira kata kunci Adorno, kalau salah satu kata kuncinya kan soal emansipasi atau soal kecemasan dia, kepesimisannya terhadap emansipasi. Dan ini terkait dengan yang poin yang dikatakan oleh Mas Sakib tentang konteks Adorno. Adorno kan dia orang Yahudi yang tumbuh dalam sebuah situasi Perang Dunia Kedua ya, Perang Dunia Pertama dan Kedua, terutama dengan Auschwitz, yang dia melihat fasisme dan Holocaust begitu mencekam. Dan pertanyaannya kemudian dari mana asalnya Holocaust dan fasisme itu dan Perang Dunia itu penjelasan yang standar mengatakan itu muncul dari hasrat irasional manusia. Jadi fasisme itu adalah sebuah manifestasi dari energi-energi irasional purba manusia. Itu dibantah gitu loh oleh Adorno dan Horkheimer dengan justru menurut dua tokoh Frankfurt School ini, kemunculan Perang Dunia, Holocaust, fasisme itu justru munculnya dari rasionalitas. Gitu. Jadi ini kata kunci menurut saya. Jadi Adorno itu orang yang mencoba untuk membantah anggapan bahwa problem tadi semua itu munculnya dari irasionalitas. Menurut Adorno justru munculnya dari rasionalitas. Dan rasionalitas itulah, hasrat untuk emansipasi itulah yang menjadikan masalah gitu. Karena kan rasional, sejak Immanuel Kant, rasionalitas dianggap sebagai basis bagi emansipasi karena dia membebaskan manusia dari tradisi, dari ketidakdewasaan, Mündigkeit. Dengan begitu orang bisa berpikir otonom, orang bisa rasional, itu adalah artinya orang teremansipasi. Jadi emansipasi kan dasarnya itu adalah kepercayaan terhadap kekuatan rasio subjek untuk melakukan pencerahan ya, melakukan keluar dari belenggu ketidakdewasaan sejarah gitu, ketidakdewasaan peradaban. Tapi nyatanya justru menurut Adorno dan Horkheimer, hasrat untuk emansipasi berbasis rasionalitas ini justru menjadi pangkal bagi munculnya irasionalitas baru, yaitu fasisme itu gitu. Jadi dalam usahanya untuk menjadi tercerahkan itu, manusia ternyata kebawa kepada situasi yang anti enlightenment. Jadi sumbernya itu rasionalitas subjek. Kenapa itu terjadi? Nah, disinilah kemudian Adorno berbicara mengenai negatif dialektik. Karena rasionalitas itu adalah upaya manusia upaya sang subjek untuk menguasai alam dan ini kan dia mengaitkannya dengan dengan idealisme Hegel ya. Saya kira ini ada tokoh kita yang bisa menjelaskan lebih pasti. Muridnya Hegel. Friedrich Sitorus Hegelian. Jadi subjek
yang dalam upayanya untuk mencari penjelasan atau memahami kenyataan dengan rasional itu justru melakukan itu, yang politik identitas itu adalah semakin rasional peradaban, maka semakin identitas antara yang penyatuan antara subjek dengan objek itu terjadi. Yang rasional adalah yang real adalah yang rasional. Jadi upaya tadi fasisme situasi tidak emansipatoris itu terjadi justru ketika identitas politik filsafat identitas itu terjadi gitu. Jadi dia menyerang justru pada bukan efek samping dari rasionalitas, misalnya penyalahgunaan teknologi, bukan, tapi dari dari dasarnya. Karena energinya ingin menguasai, ingin menaklukkan, dan ini contohnya kan di kritik Adorno terhadap konsep kan. Konsep itu kan adalah contoh di mana upaya menguasai sang objek itu nyata gitu. Dan itulah yang menjadikan dia begitu keras kritiknya terhadap filsafat identitas yang menurut dia adalah menjadi ciri dari rasionalitas subjek ala Hegel gitu. Nah, dia menawarkan negatif dialektik yang dijelaskan dengan bagus sekali oleh Mas Gun tadi sebagai upaya untuk memberikan apresiasi terhadap yang turah, yang tidak, jadi bahwa rasionalitas itu tidak sepenuhnya mampu merangkum seluruh objek. Jadi selalu ada yang tidak tertangkap, selalu ada yang merucut, selalu ada yang kelewat dan seterusnya. Nah, upaya itu dilakukan melalui seni oleh Adorno. Nah, tapi seni seperti apa? Nah, di sini Adorno kembali mengkritik kecenderungan seni yang menurut dia justru menjauh dari itu, yaitu seni populer. Karena seni populer, pop culture itu menurut dia justru adalah simptom dari ketidakbebasan juga gitu. Jadi seni populer dengan standarisasi, repetisi, kemudian nilai guna dan seterusnya ya, itu seni itu menjadi komoditi. Dengan kata lain itu juga penipuan gitu loh. Jadi seninya itu seni populer itu adalah seni yang menipu, mengecoh, karena ternyata tidak membawa orang kepada emansipasi gitu, tapi membawa pada perbudakan, penghambaan gitu. Sebagaimana tadi pada politik terjadi fasisme, pada dunia kesenian ya terjadi pop culture itu sama dengan fasisme dalam hal membuat situasi itu tidak emansipatoris gitu. Nah, cuma memang tadi kritik poinnya Trisno, saya setuju bahwa Adorno dengan upayanya atonal atonal Prabowo. Iya, atonalis Tony Prabowistik. Tony Prabowistiknya itu kemudian dia juga menjadi sangat bias bourgeois ya, seni bourgeois. Tapi sebenarnya upayanya adalah untuk mencari energi emansipasi melalui seni yang tidak yang bisa keluar dari cengkraman konsep gitu, kecengkraman penyeragaman, kecengkraman nilai guna komoditas dan seterusnya. Ya, jadi itu menurut saya arahnya ke situ gitu. Boleh dipersingkat? Ya, itu saya sudah selesai. Oh, udah selesai. Terima kasih Sahal menyelesaikan. Nih, ahli musik dong. S1-nya dulu di STF Driarkara tentang Adorno. Silakan Aga. Sebelum Aga ngomong aku jadi gemes. Saya pernah nonton ini ceramahnya Bernstein tentang antara lain tentang Schoenberg. Dan mengatakan bahwa di dalam atonalitasnya Schoenberg itu ternyata sebetulnya ada terhantui oleh tonalitas. Jadi dia tunjukkan beberapa pola-pola yang sebetulnya ada. Jadi atonalitasnya nggak bebas-bebas amat. Silakan Aga. Aga ini pemain jazz terbaik di zaman Majapahit. Mungkin tadi kan Mas Sahal bilang soal konsep terus standarisasi. Kenapa Adorno itu melawan culture industry, pop culture. Nah, tapi saya pernah baca
di salah satu esainya Adorno itu salah satu yang membuat Adorno benci dengan pop culture adalah karena Adorno ini orang yang sangat mengagungkan bentuk ya. Karena dari bentuk itu Adorno melihat dari bentuk yang ada di dalam satu karya seni, di dalam musik misalnya, keutuhan totalitas itu menggambarkan masyarakat yang ideal gitu. Yang teremansipasi gitu. Yang sementara di pop culture keutuhan itu tidak pernah tercapai karena menurut Adorno selalu dalam budaya pop itu ada momen-momen lokal, dia bilang bahasanya momen lokal di mana karena ini dalam musik ya, dia bilangnya for the sake of euphony ear candy, dia jadi keluar dari kekoherenan bentuk itu. Jadi dia mengkhianati si bentuk yang utuh tadi. Nah, tapi di satu sisi bukan yang saya pengen tanya, bentuk ini bukankah ini suatu standarisasi atau suatu konsep? Karena bentuk ini apalagi di musik sangat ketat ini. Dan juga ini kan mungkin sangat berlawanan dengan perilaku mimetik di satu sisi, karena seolah-olah berusaha mengontrol segala variabel musik itu dengan bentuk yang sudah pakem gitu. Itu mungkin satu pertanyaan saya. Lalu tadi mau komentar yang Mbak Ayu bilang, memang 12 tone teknik itu memang sebenarnya malah sangat ketat banget, ada aturannya sangat super ketat banget. Jadi di awal-awal Schoenberg, apalagi di awal-awal Schoenberg mulai berkarya dengan 12 tone teknik ini, dia sangat benar-benar ketat banget. Tapi akhirnya dia mulai di masa-masa akhirnya dia mulai lebih loose dengan aturan-aturan ini. Bahkan dikritik sendiri oleh Alban Berg dan murid-muridnya. Karena kenapa dia nggak seketat itu lagi gitu. Dan memang benar, walaupun seperti yang Mbak bilang, menurut saya karena kita sudah terlahir dan sudah terbiasa dengan musik yang tonal ya. Jadi walaupun kita mendengar musik atonal, cara kuping kita mempersepsikan musik itu tetap aja mempersepsikan dengan biasnya tonal begitu. Walaupun memang itu tidak hadir tonalitas itu udah nggak ada, tapi cara kita mempersepsikan tetap seperti ada nada yang kita acu gitu untuk menjadi semacam cerminan nada-nada lain gitu yang muncul. Ya itu aja sih mungkin dari saya segitu. Ini pertanyaan menantang sekali, dan pertanyaan juga sebetulnya apakah tonalitas itu kategori a priori? Mungkin silakan. Saya baru tonal itu lawan katanya itu toni. Bukan atonal, kalau atonal di Eropa. Ini ada mic-nya kok. Jadi ada banyak ini yang pertanyaan dari Aga ini tantangan yang sangat menarik yang mungkin kita nggak ada yang bisa jawab ya karena sangat teknis. Tapi silakan. Saya jawab ya. Saya kok tidak percaya Aga bahwa Adorno mengutamakan bentuk, dan bentuk berarti implikasinya adalah totalitas kan. Adorno tidak suka totalitas, anti totalitas, keseluruhan. Dia kan mengatakan das Ganze ist unwahr. Yang keseluruhan itu tidak benar. Ya, karena tadi ada yang turah, ada yang tersisa, ada yang tidak bisa dicakup, ada yang non-identity. Dan itu sebabnya maka bagi saya aneh bahwa dia tidak menyukai jazz. Istilah elitis birokratik burjuasi tradisional itu saya kira salah. Dia aristokratik ya. Burjuasi kan kompromi dengan pasar. Adorno tidak mau kompromi. Ya kira dia bergabung dengan Schoenberg karena itu ada grup yang nggak mau ditonton gitu kan. Nah, maksud saya begini, jadi Adorno sebetulnya
men-celebrate, merayakan yang bebas dari totalitas bentuk. Nah, jazz sebetulnya demikian. Jazz adalah sepenuhnya, ya saya bukan pemain jazz, tapi penggemar, agak lebih ngerti, itu kan tidak ada totalitas bentuk. Bahkan istilah jazz itu kan sebenarnya baru ditemukan kemudian ya kan. Istilah penamaan itu belum ada dulu dan disebutkan. Di situ kelihatan bahwa Adorno tidak konsekuen. Pertama, dia anggap jazz itu satu, padahal banyak yang berbeda. Dan dia mungkin mendengarkan jazz waktu swing. Benny Goldman, kan dia di Jerman tuh suka waktu itu di bar-bar itu kan, ya yang enak-enak itu kan di bar. Tapi kan dia nggak ngerti perkembangan jazz kemudian, atau dia tidak ngerti deh. Cuma karena sudah a priori tidak suka. Dan tidak benar bahwa jazz itu bagian dari culture industry, meskipun orang main jazz untuk hidup. Kalau kita lihat riwayat pemain jazz di tahun 20-an itu kan harus hidup, mengamen. Tapi sebetulnya banyak elemen pembebasan dari jazz yang bisa mengapresiasi justru seorang Marxis, Hobsbawm, seorang sejarawan yang juga menulis jazz. Dan kemudian terbukti bahwa dalam, saya tulis di sini apa, bebop itu pemberontakan banget gitu. Miles Davis sudah juga pemberontakan. Nah, saya nggak ngerti dia kok bisa meleset di situ. Saya kira karena dia awalnya memang menganggap bahwa semua yang bisa dinikmati itu berbahaya. Sebenarnya dia agak protestan tuh. Bisa menjebak dalam itu tadi apa? Komodifikasi. Jadi saya sekaligus menjawab Aga dan Tresno ya. Dia mengatakan bahwa improvisasi dalam jazz itu bukan improvisasi asli, padahal jazz tanpa improvisasi bagaimana? Dan itu kan aneh kan jazz itu. Saya pernah bilang sama Aga, itu kan kalau improvisasi kan kemana-mana tapi balik lagi itu. Ini kembali bahwa pemberontakan yang paling radikal pun sebenarnya tidak pernah terjadi. Selalu ada yang turah. Juga atonalitas total itu nggak mungkin. Yang betul-betul radikal ya bukan Schoenberg, Philip Glass dengan 30 menit ya. Hah? John Cage ya. John Cage yang selama orang datang ke depan piano 4 menit sekian detik diem, itu radikal sekali, nggak ada tone, nggak ada apa-apa. Yang itu memang problem. Kemudian kalau dia menciptakan 10 itu yang seperti itu dan ada konser 1 minggu bagaimana? Tapi itu selalu pemberontakan terjadi, dan salah satu makna yang diberikan kepada, kan tadi dikatakan selalu akan ada makna, bukan makna kognitif, tapi makna emansipatoris. Itu yang ada pada seni. Saya mungkin menambahkan tentang emansipasi yang ditanyain Tresno tadi, Mas. Jadi kenapa Adorno cocok dengan Schoenberg? Karena dia menemukan ternyata ada seni yang sesuai dengan pemikiran Adorno. Karena seni yang bisa menggambarkan, walaupun Adorno bilang bahwa realitas tidak bisa digambarkan karena dia selalu berubah dan absurd, tetapi setidaknya ada sebuah seni yang kira-kira bisa merepresentasikan realitas. Yang pertama adalah musik Schoenberg yang atonal. Karena musik itu malahan bukan membawa nikmat, tetapi membuat teror bagi penonton.
penonton mendengar musiknya Tony kan jadi resah gitu ya, apa yang dinikmatin gitu kan, jadi rasanya gundah gitu ya. Jadi kegundahan itu justru menurut Adorno itu membebaskan, karena tadinya orang terlena bisa tidur-tiduran berleha-leha, begitu mendengar musiknya Tony itu jadi mikir dia, aduh lagi ngapain nih gitu. Nah menurut Adorno situasi yang tanpa tone ya itu mengingatkan manusia ya kan bahwa realitas itu tidak baik-baik saja. Realitas itu adalah sebuah teror. Anda keluar dari ruangan konser ini bisa ketabrak mobil gitu kan, atau tiba-tiba ada orang bawa senjata ditembakin semua seperti yang terjadi akhir-akhir ini di Amerika gitu. Jadi Adorno mengingatkan kita bahwa musik Schoenberg itulah yang cocok agar manusia itu terbebas dari kesadaran palsu. Nah itu namanya emansipasi. Tapi bukan hanya itu saja. Untuk drama tadi disebut Mas Gun Beckett kan, Endgame. Itu drama yang awal dan akhir nggak jelas gitu. Jadi kalau drama atonal itu dramanya Beckett gitu ya. Wah itu mau cerita apa gitu kan? Atau Waiting for Godot kan? Waiting for Godot waktu pertama kali dipentaskan di penjara gitu. Orang di penjara tuh merasa, iya ini cocok banget dengan saya gitu. Walaupun tidak bisa dimaknai, tapi dirasakan. Jadi orang yang di penjara merasa terbebas setelah menonton teater itu. Demikian juga seni rupa yang abstrak, yang kubisme ya, di dalam buku Estetika Hitam disebut tanpa makna, ya kan? Tidak ada hubungannya dengan realitas. Nah, hal-hal seperti itulah yang cocok bagi Adorno. Nah, sekarang emansipasi itu gunanya apa? Marx yang pertama kali mungkin menggunakan istilah emansipasi yang membebaskan manusia kan gitu kan. Pertentangan kelas yang membebaskan manusia. Tetapi kan si Adorno ini post Marx, ya kan? Ternyata ada lagi penjajahan selain para borjuasi. Industri ini adalah sebetulnya sedang memenjarakan manusia. Manusia dari mulai bangun tidur sampai besoknya itu semua dikendalikan, dari bangun dikendalikan oleh Becker, dengar radio, nonton TV, ke bioskop dan sebagainya, dengar musik. Itu semua sedang dipenjara oleh tadi Sahal bilang administrator. Sebetulnya lebih cocok diterjemahkan sebagai penguasa budaya. Nah, dengan itu ya, dalam salah satu buku Adorno yang namanya sebetulnya Critical Model of the Catchword, tapi dibukukan sekali lagi jadi Cultural Theory. Dibilang kalau kita terus-menerus mendengarkan musik-musik yang gaya Adorno itu, ya musiknya Schoenberg, terus teaternya Beckett, maka manusia itu terbebaskan dan dia menjadi manusia baru yang terbebas dari penjajahan. Nah itu namanya emansipasi bagi Adorno. Nah gitu loh. Jadi kalau Marx bilang perjuangan kelas, kalau Adorno cukup menonton Schoenberg. Nah gitu. Ada lagi yang disebut paradoks ya, tapi bukan, ini istilah dari para pengamat Adorno gini. Paradoks Schoenberg ya. Tadi Sahal udah menyebutkan dan Trisno udah menyebutkan. Schoenberg ini kan anti borjuasi, anti yang elitis ya. Dengan itu dia menolak semua musik-musik elitis. Tadi Stravinsky ditolak ya kan, karena itu musik populer lah, musik klasik populer menurut Adorno. Harus dicari musik yang tidak populer, yang tidak elitis. Nah, ternyata untuk mencapai musik elitis itu tetap saja membutuhkan edukasi kan, dimana edukasi itu sedikit orang yang mengerti. Nah, karena ada edukasi, akibatnya yang mengerti musik itu pun akhirnya kaum elitis juga, artinya kaum terpelajar. Karena dia terpelajar pasti ekonominya lebih tinggi. Nah itu sebuah paradoks, yang satu bilang anti borjuasi, tetapi dipilihkan sebuah jenis musik yang musiknya sebetulnya membentuk sebuah elitisme baru dalam bermusik.
Nah, itu yang disebut sebagai paradoks Adorno. Ya, saya rasa tidak ada konsep yang sempurna ya. Di dalam konsep itu kan ada kontradiktorinya sendiri. Kira-kira demikian. Saya ingin memberi kesempatan 2 pertanyaan terakhir. 1, 2, oke. Zaim, Rafiki, dan Nirwan bareng. Chris. Oh, Nirwan juga? Mau nggak? Oh. Nanti dulu. Ya, Atau terakhir, kita lihat dulu Saha. Sebenarnya singkat saja untuk Saya kira pakai aja ya mic, maskernya supaya nggak muncrat ke mic. singkat untuk Mas Gun dan Mas Sakib. Saya sedikit kepikiran sebenarnya tentang Adorno kan dikatakan mengkritik mass culture, pop culture atau kapitalisme lah yang menjadikan penyeragaman dan segala macam. Nah, saya pernah baca juga problemnya dengan kritik model Adorno kayak gini adalah bahwa apa yang dikritik yaitu kapitalisme atau mass culture apa itu kan punya bisa mengoreksi dirinya sendiri. Jadi dia punya internal correction. Jadi bahkan kritik yang seperti Adorno bisa dikapitalisasi lagi. Musik-musik yang tadi ini mic-nya ditaruh di mulut tapi maskernya dipakai. Oh iya. Bahkan musik-musik kayak John Cage apa yang katanya emansipasi, kapitalisme atau mass culture bisa bilang Anda pengen emansipasi, Anda pengen musik yang atonal, silakan ini dikomunikasi lagi menjadi jadi kayak semacam siklis gitu. Jadi apa ya? Mungkin kehebatan kapitalisme adalah dia punya internal mengoreksi diri sendiri. Jadi bahkan apa yang sebelumnya menjadi kritik terhadap dirinya itu bisa diserap dan akhirnya ya gimana? Bahkan kayak kritik Adorno, Beckett lah yang dianggap mengkritik kapitalisme. Anda pengen menjadi emansipatoris, silakan nonton teater Beckett misalkan kayak gitu. Atau apa itu akhirnya apa yang tadinya mengkritik dirinya diserap memperkuat kapitalisme akhirnya. Gitu. Terima kasih. Iya, bahkan Karl Marx sendiri. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Saya mencoba untuk memahami Adorno dan saya mau bertanya tentang cinta seperti yang disampaikan oleh Pak Gun. Pertama, saya boleh menyampaikan apa yang saya cerna dulu. Pernah ada yang bilang, tapi saya lupa gitu ya. Kalau filsuf itu dia selalu menjelaskan filsuf, ya oke, dibuka saja. Buka ya. Oh, karena sudah ada ininya ya. Karena udah terakhir. Ya, pernah ada yang bilang bahwa kalau filsuf itu dia menjelaskan sesuatu yang simpel dengan rumit gitu ya. Tapi kalau seniman dia menjelaskan sesuatu yang rumit dengan simpel gitu, dengan sederhana. Nah, firasat saya atau dugaan saya, Adorno mencoba untuk membuat karya seni itu seperti filsafat gitu ya. Karena filsafat atau teks yang baik, saya suka menyebutnya dengan teks atau realitas yang sangat baik adalah yang bisa dibicarakan dengan dari berbagai sisi gitu ya, dari berbagai hal, bisa ditafsirkan dengan berbagai cara gitu ya. Dan itulah seni yang mencoba untuk dituntut oleh Adorno. Dan juga tadi juga ada apa namanya disebut ketika kita menatap sebuah teks atau menatap sebuah karya seni, ada tarikan antara subjek dan objek gitu ya. Dan yang dituntut oleh Adorno adanya kalau di dalam era Yunani disebut dengan adanya kenosis, di mana subjek merelakan dirinya untuk memahami objek dengan begitu saja gitu, dan itu disebut dengan cinta gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah karena cinta pada dirinya sendiri adalah bersifat narsisme gitu ya. Karena ketika saya mencintai objek atau mencintai subjek, itu tandanya saya mencintai apa yang saya pahami terhadap objek tersebut, apa yang saya pahami terhadap subjek. Dengan kata lain, cinta sendiri adalah keputusan subjek gitu ya. Ketika dia mencintai karya seni, ketika dia mencintai teks, berarti itu adalah dia memutuskan karena ada pada dirinya dalam karya itu ada objek itu. Nah, bagaimana pandangan daripada Adorno sendiri tentang cinta? Terima kasih. Ya, ada 2 pertanyaan terakhir, saya kira berbeda arah sama sekali, jadi mungkin diajukan juga kepada kedua, baik Sakib maupun Mas Gun, ya boleh. Saya dulu atau? Sakib dulu ya, biar gongnya ada di Mas Gun.
Tadi pertanyaannya apa? Oh iya, Yang pertama soal kapitalisme ya. Ya, emang saya setuju dengan Mas Zaim Rofiki bahwa kapitalisme itu kan pinter ya. Dia itu memperbaiki dirinya sendiri. Artinya contohnya dalam musik aja. Walaupun misalnya musik Schoenberg itu anti kapitalisme, at the end kan orang membuat rekamannya Schoenberg, videonya Schoenberg, dan rekamannya itu diperbanyak menjadi piringan hitam, ya, dan itu dijual. Nah itu akhirnya juga melawan dari pemikiran Adorno sendiri. Karena Adorno pernah menulis begini, kalau kita mendengarkan musik nggak boleh dari piringan hitam, dari rekaman nggak boleh. Musik yang benar harus kita dengar sendiri di depan konser. Jadi kalau mau dengar musik, karena piringan hitam kalau didengerin bisa sambil tidur-tiduran, dia bilang gitu. Kalau kita dengar konser kan masuk tuh, ada momen mimesis, momen mimesis masuk merasa terteror. Nah, kalau udah di rumah bagaimana terterornya? Kalau merasa teror dimatiin aja piringan hitamnya gitu. Jadi memang kepintaran kapitalisme justru di situ. Dia selalu bisa mengalahkan, ya kan? Termasuk juga musik-musik pop. Kata Adorno kan begini. Kenapa musik pop saya benci? Isinya 16 bar. Dimulai dari intro, di tengah aja refrain, belakangnya penutup, ya kan? Terus diulang lagi, ya gitu. Dan itu bisa ditebak isinya. Apa yang bisa didapat dari musik pop, kan? Tapi kan industri musik sekarang ada musik psikodelik yang melawan musik pop, kan gitu. Yang udah nggak 16 bar lagi. Pink Floyd itu tidak bisa diukur 16 bar karena diputar dari awal sampai dibalik belum habis gitu kan. Nah, itu kan contoh. Dan itu menjadi sukses juga. Artinya musik penyadaran itu pada ujungnya menjadi produk kapitalisme sendiri. Dan at the end, Adorno kalah. Adorno kalah dengan kapitalisme, boro-boro kita terbebaskan, sampai hari ini pun kita terjajah, gitu kan. Dan juga, Adorno kan paling benci tadi Mas Gun bilang, reifikasi, komodifikasi. Seni, di Balai Elang Christie dan Sotheby, everyday kita mendengar ada record-record baru kan. Itu yang dibenci oleh Adorno. Tidak boleh seni itu dikomersialkan. Seni itu tidak boleh jadi media hiburan gitu. Seni kubisme yang katanya tidak membuat manusia terhibur, manusia terhibur sampai bisa membeli sebuah karya Picasso 1,5 triliun misalnya gitu kan. Artinya saya cuma bilang bahwa at the end Adorno kalah gitu kan. Tetapi walaupun kalah Adorno oleh sistem, ada beberapa hal yang bisa diangkat gitu loh. Bahwa kita mencari makna dari seni itu salah, ya kan? Bahwa kita harus mengalaminya, ada rasa tergetar. Nah, itu hal-hal seperti itu yang menjadi esensi dari estetik teori, ya, yang di dalam buku ini diterjemahkan dengan baik dalam buku Estetika Hitam. Kira-kira dari saya begitu aja. Tadi pertanyaan Zain, sebenarnya ada kutipan dari Zizek yang bagus. Kapitalisme itu seperti vampir. Kita bunuh berkali-kali gak mati-mati. Hah? Hah? Ya. Ya, jadi tapi tidak berarti bahwa tidak ada cedera dalam kehidupan itu. Masalahnya adalah seberapa jauh kita bisa membebaskan penuh dan seberapa jauh tidak, dan bagaimana kita menerima ketidakbebasan penuh yang harus kita perluas setiap kali. Kalau kita berpikir atau sebenarnya Marx sendiri mengatakan bahwa dia kan bukan perancang masa depan yang detail. Kalau kita tapi bercita-cita, itu utopianisme yang merupakan cacat dari ideologi Marxisme. Ya, ini kemudian ke Albert Camus mengatakan yang diperlukan itu bukan tidak ada utopia, tapi utopia yang terbatas, yang korbannya tidak terlalu besar. Kalau Marxisme kan karena masyarakat akan menjadi sempurna, maka apapun dikorbankan bisa.
dalam pengalaman itu tidak terjadi dan ternyata kapitalisme tadi dikatakan pintar mengoreksi diri sendiri. Tapi tidak berarti bahwa tidak ada yang cedera di sana. Jadi seni rupa sekarang jadi permainan di balai lelang itu tidak berarti sesuatu yang baik. Sama sekali tidak baik. Senang kalau saya dapat 1 miliar kayak Denny J.A. Wah. Kalau nggak dia beli sendiri ya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk pelaku itu saya kira ada yang suatu yang cedera di situ. Seperti saya nggak tahu bagaimana merumuskannya, tapi nanti menjadi moralistik. Nah tadi mengenai cinta ya, saya nggak tahu pengertian Adorno dengan cinta, tapi dia merumuskan mimesis ketika kita menyelusup ke dalam dunia objek, bagian dari itu sebagai bentuk cinta yang purba. Nah berarti cinta itu di situ dia menghilangkan diri, kenosis tadi. Jadi pengertian Adorno tentang cinta saya kira hampir sama dengan pengertian Santo Paulus ya. Cinta itu membebaskan, cinta itu ikhlas, tidak cemburu. Itu luar biasa. Saya sebagai calon pastor, maksudnya itu luar biasa dan itu yang dipegang oleh, saya kira gemanya pada banyak pemikiran di Barat juga di Timur ya, itu besar, dan dalam Adorno itu gema itu terasa. Dan kalau cinta berarti menguasai soal ego, itu bukan hanya Kristen. Levinas Yahudi kan mengatakan bahwa yang bukan aku, outlaw yang orang lain, yang lain itu sebenarnya yang paling bagus, yang bukan aku itu tidak bisa seperti katakan Adorno dan Heidegger, dikonseptualiskan. Dan karena itu tidak berarti mencintai diri sendiri, karena kita nggak tahu diri sendiri di sana udah nggak ada. Jadi tidak berarti narsisme. Saya kira itu yang dimaksud. Adorno dengan seni, dengan estetikanya itu berada dalam garis Santo Paulus. Jadi dia Katolik sebenarnya. Oke. Baiklah, Sahal mau menambahkan sedikit. Pakai mic supaya. Saya ingin menanggapi Mas Gun soal kenapa Adorno benci jazz ya, dan sinis terhadap jazz, dan juga kenapa kekuatan-kekuatan emansipatoris itu hanya muncul di beberapa karya ya, yang dia contohkan, Schoenberg, pakai mic. Beckett, Kafka. Ya, beberapa yang sangat mic-nya tuh ya dipakai. Mic-nya tuh ya dipakai. Apanya? Mic-nya. Ya kan kedengeran tetap kan? Supaya enggak kedengeran kan? Itu menurut saya tidak terlepas dari Adorno terlalu terobsesi menyerang totalitas. Jadi dalam upayanya untuk menghantam Hegelianisme dalam pemikiran pemikiran berbasis rasionalitas. Jadi sintesis lah. Yang dia kan sangat anti terhadap sintesis antara subjek dengan objek dalam cita-cita dalam visi dialektikanya Hegel. Nah, dia sebenarnya terjatuh kepada totalitasnya yang lain gitu. Sehingga dia begitu skeptis terhadap banyak hal yang percik-percik kecil, detail-detail kecil yang sebenarnya mempunyai momen-momen emansipatorisnya sendiri. Betul. Ini berbeda dengan misalnya Walter Benjamin yang lebih rileks dalam Marxian yang lebih apresiatif terhadap hal-hal kecil, terhadap misalnya perkembangan sinema, terhadap perkembangan pertumbuhan sinema modern lah ya. Juga Bertolt Brecht yang juga punya momen-momen
melihat momen-momen emansipatoris dalam karya-karya seni yang katakan aja pop culture. Jadi pop culture itu punya hal-hal yang sebenarnya dicari oleh Adorno, tetapi Adorno begitu terbutakan karena dia terlalu terobsesi menyerang totalitas. Dan dalam upayanya menyerang totalitas, dia menjadi totalitas yang lain. Sebagaimana kalau kita menyerang sebuah monster, kita akan tanpa kita sadari menjadi monster. Itu. Jadi pesan saya kepada Adorno almarhum, janganlah terlalu terpaku, terobsesi kepada totalitas. Sebenarnya Adorno kan mengubah sikap dia terhadap jazz juga. Apa? Adorno mengubah pendapatnya juga terhadap jazz. Ya. Jadi saya baca literatur bahwa dalam pengantar untuk kumpulan Gesammelte Schriftennya dia, kumpulan-kumpulan tulisan jilid 17 ya. Dalam bahasa Jerman dia mengubah pendapat dia mengenai jazz. Dia mengatakan mengapa dia menilai jazz seburuk itu gitu ya. Yang menurut para ahli itu adalah pendapat yang paling bodoh mengenai jazz gitu ya. Dia mengatakan bahwa penilaian itu keliru gitu ya. Jadi dia mengoreksi kemudian pendirian dia mengenai jazz. Dia mengatakan pertama mengapa dia keliru menilai jazz itu karena dia tidak mengetahui sejarah jazz di Amerika. Ya. Dia tidak mengetahui sejarah jazz di Amerika. Yang kedua, dia sangat dipengaruhi oleh seorang musikus Jerman Hongaria yang mengajari dia soal teknik, saya lupa namanya. Itu Albenberg ya? Bukan. Yang ketiga itu dia terlalu psikologistis dalam menilai jazz. Ya. Jadi dia juga kemudian mengoreksi pendapat dia itu. Sehingga para ahli pembaca Adorno yang simpati kemudian menganggap bahwa penilaian yang sangat bodoh mengenai jazz itu hanya menjadi semacam preliminary untuk filosofi of new music gitu ya. Jadi itu semacam pengantar atau pendahuluan untuk filsafat musik baru ya. Jadi itu perkembangan pemikiran jazz mengenai Amerika. Sekalipun mungkin bisa, mengapa dia benci jazz, mungkin bisa juga dijelaskan juga secara teoritis dengan mengatakan bahwa menurut dia jazz itu tidak sungguh-sungguh encounter reality gitu ya. Jazz itu hanya sebenarnya bermain-main, kembali ke nada dasarnya. Dia tidak sungguh-sungguh mau menghadirkan keretakan terhadap realitas. Dia tidak sungguh-sungguh mau men-challenge realitas gitu ya. Jadi mungkin juga ada alasan juga secara teoritis yang bisa dipakai untuk menjelaskan mengapa dia benci jazz gitu ya. Tetapi bahwa dia kemudian mengoreksi pendapatnya itu, bahwa itu juga hal yang menarik. Ini arsip baru ditemukan? Itu pengantar yang dia tulis untuk kumpulan tulisan dia yang 20 jilid itu. Nah, jilid 17 itu dia mengoreksi pendapat itu. Dia mengakui bahwa itu keliru gitu ya. Jadi, alhamdulillah. Ya. Adorno pasca hijrah. Jadi itu ada dalam jilid pengantar untuk jilid. Oh iya, baru tahu saya itu. Saya sendiri tidak baca, saya hanya membaca itu dari artikel yang mengenai pendapat Adorno mengenai jazz gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Sitorus. Jadi kita juga tahu bahwa kadang-kadang pengetahuan kita juga tidak lengkap karena arsip-arsip yang kita terima tidak lengkap. Harus terus berkembang ya. Dan mungkin juga catatan juga mungkin Aga mungkin boleh cari lagi teks yang dibaca waktu itu apa yang tadi Aga ceritakan. Karena saya juga pernah kalau kita membaca misalnya Nietzsche, kita akan selalu mengatakan Nietzsche anti totalitas juga ya. Tetapi dalam tulisan Nietzsche tentang Wagner mirip sebetulnya ya, tapi saya bukan ahli apapun jadi saya samar-samar juga tapi habis ini harus dibaca lagi. Saya kira juga dalam tulisan Nietzsche tentang Wagner agak mirip. Jadi Nietzsche tuh di situ memuja musik yang utuh dan dia mengatakan enggak, dia kritik Wagner sebagai merusak keutuhan itu dengan opera-operanya. Nietzsche menjadi mu'alaf. Jadi kira-kira tapi di sini catatan mungkin kita juga harus catatan bagus juga buat kita untuk terus mencari teks-teks yang mungkin ada revisi-revisi teks-teks baru yang ditemukan. Terima kasih banyak. Saya kira waktu kita sudah habis tapi beranda adalah bincang-bincang santai. Jadi kita boleh ngalur ngidul, tidak tersistematisasi.
karena Adorno tidak suka sistematisasi ya. Nanti kalau Hegel juga kita tetap nggak sistematis kok. Terus kita bicara ke sana kemari, tapi dengan harapan tentu saja percikan-percikan yang kita tangkap di sini akan memperkaya kita dan membuat kita berpikir di dalam kesendirian maupun nanti setelah acara ini ditutup dan sambil buka puasa dan minum dan ngobrol macam-macam. Silakan. Dan bagaimanapun pemikiran dalam sejarah pemikiran, tawaran pemikiran Adorno sangat berharga. Paling tidak kita di sini bisa melihat bahwa inspirasinya menuju emansipasi manusia itu sangat berharga dan menginspirasi Mas Gun, dan saya kira menginspirasi kita semua, meskipun mungkin ketika dia masuk ke dalam hal-hal yang lebih konkret, lebih spesifik, tawarannya menjadi buntu karena dia terjebak dengan paradoksnya sendiri dan banyak hal yang dia tidak bisa tawarkan di dalam hal teknis, tapi aspirasinya sangat berharga dan membantu kita juga untuk terus mempertajam atau memperluas perjalanan pemikiran kita sendiri. Dan setidaknya yang kita lihat hari ini melalui buku Estetika Hitam Adorno, Seni dan Emansipasi dari Mas Gun, kita bisa lihat secara jelas bagaimana GM berdialog dengan pemikiran Adorno. Dan ketika GM mempertajam atau mengeksplorasi instingnya yang kita bisa lihat dari tulisan-tulisannya di tahun 60-an, yaitu hubungan antara seni dan emansipasi. Ketika itu belum baca Adorno kan? Belum. Heidegger? Lupa. Tapi saya Heidegger dulu baru Adorno. Dengan demikian acara saya tutup. Terima kasih banyak kepada Syakib, kepada Mas Gun, kepada teman-teman semua, dan kepada tim yang merekam acara ini. Saya berterima kasih, sumbangan pikiran semuanya itu bagi saya memperkaya banget. Terima kasih. Nah, ya, ini bahagia sekali bahwa kita berkumpul dengan orang-orang yang banyak mengetahui, suka berbicara dengan jelas, dan mengagumi Adorno up to point.